Guys. Hai guys, kembali lagi dengan Joseph di sini. Kali ini kita akan review sebuah smartphone dari Poco, yaitu Poco X5 5G. Jadi bagaimana detail reviewnya, pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, juga jangan lupa follow sosial media review gadget ya guys. Dan mari kita bahas detail review dari Poco X5 ini ya guys. Mari kita bahas detail review dari HP ini. Jadi HP ini kita akan bahas dari sisi performance-nya terlebih dahulu. Performance dari HP ini menggunakan chipset Snapdragon 695 itu seharusnya itu bagus ya guys. Apalagi kita mencobanya yang varian tertingginya, varian RAM 8 GB. Yang dimana itu adalah harusnya bagus, karena kita sudah punya pengalaman Snapdragon 695 lainnya yang memang bagus secara performance. Tapi kita menemukan bahwa sesekali masih ada stutter ketika kita gunakan HP ini. Sangat disayangkan banget, ini kemungkinan karena software MIUI-nya yang masih belum optimize. Sekali lagi, ini bisa jadi sebuah batu sandungan buat HP Poco atau Xiaomi, karena kalau software-nya tidak optimize itu akan sangat mengganggu. Tapi kalau software-nya sudah bagus, kayak kemarin Mi 12 Lite, itu lancar banget ya guys. Dan ya di Poco X5 ini menurut kita masih belum optimize ya guys. Tapi kita uji coba juga menggunakan gaming ya guys untuk membuktikan performance-nya apakah oke atau tidak oke. Jadi kita uji coba game Mobile Legends. Kalian bisa lihat untuk settingnya, level playable-nya, durasinya, dan baterainya semua di layar kalian. Rata-rata kita dapatkan FPS di sekitar 54 FPS untuk gaming di HP Poco X5 ini. Dan itu menarik ya guys. 54, padahal ini harusnya bisa sampai 60, berarti dia tidak stabil di 60 fps, jadi agak turun ya guys. Kemudian kita juga uji coba menggunakan game Genshin Impact. Kalian bisa lihat untuk settingnya, level playable-nya, durasinya, dan baterainya semua di layar kalian. Dan rata-rata FPS yang kita dapatkan di HP ini adalah sekitar di 43 FPS. Jadi ya itu masih cukup oke guys untuk game Genshin Impact ya menurut kita. Tapi ya itu berarti menunjukkan bahwa performance-nya sendiri masih belum terlalu optimize untuk HP Poco X5 ini meskipun dia adalah varian tertinggi. Kemudian bagaimana dengan benchmark tersendiri? Kita juga uji coba menggunakan benchmark, di mana kita uji coba menggunakan aplikasi Geekbench. Kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Kemudian kita uji coba menggunakan 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test-nya. Kalian juga bisa lihat skornya di layar kalian. Dan terakhir kita uji coba menggunakan PC Mark. Overall, kalian bisa lihat skornya juga, dan menurut kita ini harusnya termasuk bagus ya guys, secara scoring dan lain sebagainya. Tapi ya, kembali lagi, software MIUI-nya perlu diperbaiki oleh Poco supaya lebih optimis lagi dan lebih nyaman lagi di pengguna ya guys. Kemudian dari sektor kamera, menurut kita perlu apresiasi Poco masih memberikan kamera ultrawide. Tapi menurut kita kualitas kamera utama maupun kamera ultrawide-nya itu termasuk biasa saja untuk kelas harga 3 jutaan. Bukan yang terbaik menurut kita, dan kalian bisa lihat tuh sampel foto dan videonya setelah ini ya guys. Oke guys, kali ini kita mau uji coba kamera depan dari Poco X5 kalau kita gunakan buat vlogging. Kalau kalian lihat secara kualitas gambar, ini memang tone warna kulit kita jadi merah ya guys. Dan secara dynamics memang termasuk cukup baik. Tapi ya bagi kita agak menyayangkan juga kamera depannya cukup tight banget kalau misalnya direkam buat rekaman video. Kalau foto agak lebih wide, kalau buat video di crop ya guys. Jadi ya itu perlu kalian ketahui ketika kalian beli HP Poco X5 5G ini. Silahkan terus di kolom komentar ya guys. Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera belakang dari Poco X5 5G ini. Silahkan komentar mengenai kualitas kamera belakangnya kalau kita gunakan buat rekaman seperti ini. Sebenarnya secara kualitas gambar sih termasuk oke dan menarik ya guys, karena memang ini langitnya juga lagi mendung banget. Dan bukan mendung sih, ini lebih ke polusi udara sih guys. Jadi ya menurut kita sih termasuk oke. Untuk secara warna untuk kamera belakang memang dia masih kurang bisa meng-highlight sedikit. Untuk tanaman-tanamannya kalau kalian lihat itu kurang terang sedikit. Tapi ya overall di harga 3 jutaan masih termasuk cukup baik ya guys, meskipun bukan yang terbaik. Tapi ya silakan terus komentar mengenai kualitas kamera belakang dari Poco X5 5G ini ya guys. Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera ultra wide-nya. Jadi tadi kalau kamera wide-nya seperti itu, ini kamera ultra wide-nya kurang lebih seperti ini. Kalau menurut kalian gimana? Apakah menarik atau tidak untuk rekamannya? Apakah stabil atau tidak? Karena tidak ada OIS ya untuk kedua kameranya. Jadi ya ini memang murni seperti ini kualitas gambarnya. Tapi biasanya ultra wide lebih stabil daripada kamera wide ya guys, karena menurut kita ultra wide itu lebih, karena gambarnya lebih wide jadi lebih stabil, seolah-olah lebih stabil. Tapi ya silakan komentar mengenai kualitas kamera ultrawide dari Poco X5 5G ini ya guys.
Kemudian dari sektor layar, kualitas layar AMOLED Full HD Plus 120 Hz sudah termasuk bagus dan sudah aman banget buat dipakai sehari-hari, pakai buat nonton, pakai buat streaming, pakai buat sosial media dan lain-lainnya, itu aman banget ya guys. Kemudian dari sektor single speaker, menurut kita kualitas audionya termasuk oke. Kalian bisa dengarkan sampel audionya di video unboxing ya guys. Kemudian dari sektor baterai, sebenarnya termasuk awet. Kita benar-benar merasakan pemakaian di HP ini termasuk awet banget. Cuma kalian bisa lihat secara benchmark untuk kita uji coba baterai life-nya juga. Kalian bisa lihat secara benchmark-nya itu, benchmark baterainya sekitar 12 jaman. Tapi menurut kita sih, ini termasuk irit kok guys, untuk baterai dari Poco X5 ini. Kemudian dari sisi waktu charging sendiri, HP ini sudah dibekali oleh 33 watt fast charging, yang artinya kalian bisa charging dari sekitar 10% ke 100% dalam waktu 1 jam 10 menit ya guys. Kemudian dari sisi kelengkapan fitur, HP ini juga sudah termasuk lengkap, sudah ada side fingerprint scanner, sudah ada face unlock, sudah ada air blaster, sudah ada NFC, dan 5G ready guys. Kemudian dari sisi desain dan build quality termasuk bagus di kelas harganya, termasuk oke kok guys, secara desain juga oke. Kemudian hal-hal penting yang perlu kalian ketahui ketika kalian beli HP ini, dimana yang pertama, HP ini sudah support virtual background zoom, yang artinya kalian pakai buat zoom itu sudah aman banget ya guys. Kemudian manajemen panas di HP ini termasuk bagus, kalau kalian pakai buat gaming juga oke guys. Kemudian di sini ada isu dari GPS-nya, di mana GPS-nya itu ketika kita pakai pertama kali itu akan sedikit lambat dan delay guys. Dan setelah itu sih lancar, tapi kita beberapa kali menemukan ada beberapa kali delay, tapi itu kita nggak tahu apakah itu bug secara software atau memang ada kendala dari sisi hardware-nya. Dan itu mungkin perlu diperbaiki oleh Poco ya guys. Kemudian HP ini juga masih menggunakan MIUI 13 dengan Android 12 ya, kalian nggak salah dengar. Android 12 untuk keluaran di 2023 di harga 3 jutaan menurut kita tuh sesuatu yang agak disayangkan ya guys, karena harga 3 jutaan harusnya sudah pakai Android terbaru. Ya semoga Poco mengupdate dan memperbaiki masalah-masalah yang kita sebutkan tadi ya sebelumnya guys. Kemudian HP ini memiliki slot SIM card hybrid yang artinya kalian cuma bisa pakai dual SIM atau satu SIM plus satu micro SD guys. Itu dia tadi ada review dari Poco X5 ini. Menurut kalian bagaimana? Apakah menarik atau tidak? Silahkan tulis di komentar. Kalau menurut kita sendiri, HP ini sebenarnya masih layak untuk dibeli, tapi bukan yang terbaik di kelas harga 3 jutaan. Tapi yang memang kita agak sayangkan itu dari sisi softwarenya yang masih belum optimize. Dan ini menjadi PR buat dari Poco ataupun Xiaomi yang ketika launch produknya itu softwarenya kadang-kadang masih belum optimize. Dan itu perlu diperbaiki oleh Poco sama Xiaomi agar tidak hanya price to performance yang diperhatikan, tapi softwarenya juga diperhatikan. Dan semoga Xiaomi ataupun Poco itu bisa memperbaikinya untuk kedepannya ya guys. Tapi sekali lagi ini adalah pendapat review gadget, mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian. Tidak masalah, silahkan tulis di komentar. Dan jangan lupa like video kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya ya guys. Oke guys, bye-bye.